Sebenarnya memang bermain objektif adalah kunci dari tim Malaysia di 8 menit yang pertama. Dan bermain lebih safe. Ini juga menjadi kunci yang sangat amat baik. Di mana dari gold lane-nya, Vau akan mendapatkan space yang lebih banyak untuk mendapatkan tabungan dan gold yang bisa dia dapatkan untuk nanti di arah mid to the late game. Oke, Momo-chan tadi dengan Cloud, Vau berhasil mendapatkan early game lead yang sangat besar. Betul. Sekarang menggunakan Melissa, salah satu laner paling baik di dalam gamenya. Apakah dia bisa melakukan hal yang sama atau mungkin lebih baik lagi? Ya, kita akan lihat tentunya untuk di game yang penentuan. Di mana menentukan nasib dari tim Vietnam kali ini. Sementara Ngopi ternyata tidak akan ngebawa killing spree. Tapi lebih membawa ke arah high and dry. Ini cukup menarik karena biasanya kita ngebawa Arlott ini untuk lebih ke arah sustain ya. Untuk ngebawa ke arah biasanya tank dengan tenacity-nya. Namun kali ini dia mau lebih kill ke arah damage. Itu yang tadi kita bahas ya sebenarnya. Untuk knockback kita udah pernah lihat tapi dengan killing spree. Kali ini dengan high and dry. Berarti dia beneran double down banget untuk lane dominance-nya. Dia beneran mau coba untuk membuat lane kingdom ya. Coba untuk duel terus mendapatkan kemenangan dan tentunya langsung mendapatkan snowballing yang terjadi untuk membantu junglernya mengamankan neutral objektif. Tapi balik lagi di arah tengahnya di mana Hani bisa sebenarnya withstand power dari dua mid Vietnam. Ini bakal susah banget sih untuk tim Vietnam menggunakan mobilitas dari seorang Farsanya. Mereka muter ke arah gold lane sekarang. Itu strategi mereka. Coba untuk memberi detailnya lebih banyak room untuk main. Tapi dari tim Malaysia mereka sangat aware. Komunikasinya jalan banget. Kita bisa lihat karena dari kedua side lanernya selalu mainnya dengan sangat pasif ketika mid lane duonya hilang. Iya, sementara itu Tiuma di sini akan coba dipoke saja oleh seorang Arya. Mi bakal coba untuk melakukan sedikit coverisasi dari area rivernya. Sementara pergerakan dari pemain-pemain Vietnam sudah mulai mengarah ke area bawah karena tidak ada informasi yang bisa didapatkan juga oleh Vietnam. Pemain-pemain dari Malaysia mereka mencoba untuk bersembunyi terlebih dahulu. Sementara Turtle kali ini yang akan muncul dan posisi dari Anastasia ini memang selalu sudah berada di area river ketika mungkin 2 detik sebelum Turtle muncul. Tapi di area bawah akan coba di-clear dengan cukup cepat. Kali ini Bani lagi-lagi akan menjadi orang pertama yang selalu mengusir pergerakan dari pemain-pemain Vietnam. Dibikin setidaknya low dulu biar seorang Daisy ini nggak akan berani untuk melakukan kontes ke area turtle-nya. Tapi ternyata masih bisa melakukan regen dan bahkan satu buah dari pemain Malaysia dibuka begitu saja dengan satu buah Numen Blast yang begitu baik dari seorang Tiuma. Namun ternyata tidak ada damage balasan karena satu pemain sudah ditumbangkan yaitu Mie. Sementara Tiuma juga harus hilang begitu saja. Bani akan menjadi pertukaran. Masih mau lebih. Ngobe pun akan menjadi korban ketiga. Ditumbangkan 3 pemain dari Vietnam Malaysia. Bahkan mereka berhasil untuk mendapatkan satu buah turtle dengan adanya kontes yang sempat dilakukan oleh Vietnam. Namun mereka masih harus kalah teamfight dari area early-nya. Yes, bahkan di arah gold lane-nya juga Miku terpaksa untuk menuju ke arah mid lane-nya membantu tim Vietnam yang terlalu overcommit lagi dan lagi ke arah turtle-nya. Dan kita bakal lihat lagi replay untuk tim fight tadi. Dimana sebenarnya Numen Blast udah bagus banget. Tapi ya Bani yang udah melakukan zoning bersama juga dengan Arya yang tidak begitu kelihatan. Tapi berhasil mendapatkan Tyrant's Revenge dan juga Tyrant's Rage-nya ke arah junglernya. Dimana Mi terpaksa untuk tersisi dan akhirnya itu menjadi free retribution untuk Anastasia. Bukan lagi 50-50 retribution ya. Tapi 100% itu yang udah diamankan Anastasia. As long as dia menunggu aja untuk health bar-nya. Karena dari Mi tadi yang menggunakan Death's Welcome sebenarnya agak terlalu cepat sih untuk mendapatkan opening saja yang memang dibutuhkan untuk tim Vietnam karena Daisy sudah tercang. Tapi balik lagi sih di dalam posisi begitu mereka langsung terpunish oleh Bani dan balik lagi di arah bawah high and dry Arlott-nya langsung terpick off begitu saja. Ini memang pergerakan yang begitu agresif dari Bani di area early-nya, tapi di sisi lain Miku juga berhasil ditumbangkan oleh seorang Arya. Sementara Anastasia bakal coba untuk menahan dengan satu buah pressure ward. Mi bakal coba ditahan di area depannya dan tumbang kali ini. Sementara Bani sang naga kembali datang begitu saja dan 4 pemain dari Vietnam tiba-tiba hilang dari lane of dawn. Di 4 menit kita yang pertama ini awal yang begitu didominasi oleh tim Malaysia. Lihat ini Bani tuh di mana-mana. Tadi dia berhasil korek di area bawah. Dari seorang OB-nya benar-benar ditumbangkan. Tapi ketika tim fight di atas berlanjut, langsung naganya berubah dan bahkan melayang tinggi di area atas sehingga pemain-pemain dari Vietnam mereka
sempat kaget dengan rotasi yang dibawakan oleh seorang Bani. Bukan kaget lagi kayaknya, itu langsung ada serangan jantung kayaknya yang terjadi. Shock Karena effect. iya, Bani beneran dari bawah abis mendapatkan kill melawan Ngokbe yang sekarang walaupun Gila. menggunakan high and dry-nya akan kalah karena sustain yang dipegang oleh Bani ini. Dan tentunya karena udah ada mid control yang dipegang dan juga XP lane control yang udah diamankan, gak ada kontes sama sekali. Sama seperti yang terjadi dalam game pertama, bahkan Fafau yang memiliki awareness yang sangat baik tapi langsung di-dive begitu saja. Dibuka begitu saja tamun Fafau. Masih oke, tidak akan bisa bertahan. Arya memang sempat datang untuk memberikan backup, tapi lihat satu buah Tyrant Rage menahan seorang Miku di atas, menjadi pertukaran 1-1 kembali adil untuk Malaysia. Dan bahkan pemain-pemain dari Vietnam termasuk Daisy, dia tidak akan mau bermain dengan gegabah melihat pemainnya yang bisa dibilang Miku yang sangat diandalkan tumbang di area depan. Dan Bani ini salah satu pemain yang paling santuy sih menurut aku. Kayak ya udah dekat, dia bakal coba dodge pergerakan dari seorang Obe, dan bahkan Tiuma di sini mencoba untuk mengejar, tapi lagi-lagi kita tahu dengan adanya regen HP yang dimiliki oleh seorang Yuzong di tangan Bani ini, itu bisa dimaksimalkan. Jadi 1v1 situation aja dengan seorang Ngobe yang ngebawa high and dry yang kita tahu itu pasifnya bisa memberikan 7% damage tambahan. Itu nggak efek sama sekali. Sementara kali ini Arya masuk dengan satu buah Tyrant Revenge namun belum bisa mengenai ke arah seorang Miku. Tapi bakal coba ditabrak balik kali ini dari seorang Anastasia. Bakal coba di cover oleh seorang Tiuma. Masih bisa bertahan kali ini sementara pemain-pemain dari tim Vietnam mereka akan coba dipukul mundur, langsung dengan pressure ward dan bakal satu buah Tyrant Rage sebagus dari seorang Arya dan bakal di zoning out dengan satu buah reward manipulation yang sangat amat baik dari Hani karena lagi-lagi Malaysia mereka mau bermain dengan sangat objektif, Erik. Yes, menit ke-6 Momochan dan udah dipegang full bisa dibilang dari tim Malaysia dengan map pressure-nya yang sudah dipegang yang sangat baik. Balik lagi dengan lane dominance yang mereka bisa mendapatkan kali ini. Dari game pertama kita udah lihat ini dimana Fafau menggunakan cloud-nya berhasil untuk mendapatkan kemenangan di dalam lane-nya. Apalagi ketika dikasih Melissa dan bahkan Baninya yang maju ke depan. Miku terpaksa untuk mundur, bahkan masih bisa kabur dari Petrify-nya dengan adanya sprint. Tapi Vietnam, mereka tidak bisa mendapatkan apapun tanpa ditukar balik. Mereka mendapatkan tarat di arah bawah, tapi selalu ada pertukaran yang lebih baik dari tim Malaysia, di mana mereka bisa membuang beberapa resource dan juga mendapatkan turtle-nya lagi dan lagi secara gratis. Dan di sini, map pressure yang sangat besar sudah di-build dari tim Malaysia. Di dalam game pertama kita lihat, ketika turtle yang ketiga diamankan, itu di mana Malaysia bisa langsung menggunakan map pressure itu, lead itu dengan 3.000 gold lead yang sudah diamankan untuk menuju invade ke arah jungle-nya Vietnam. Dan ini bisa terjadi lagi untuk tim Malaysia yang sudah memegang 3.000 gold lead, 3 turtle di tangan mereka. Mereka bisa main di dalam bush seperti ini. Karena kita udah lihat itemization-nya juga yang tentunya dari seorang Fafau. Arya Bisa mendapatkan itemnya lebih cepat dari Miku yang game tadi. Tapi udah ada sedikit miss di sana. Di mana Arya mau mencoba untuk mendapatkan pick off. Tapi Miku juga masih bisa sidestep dengan sangat baik. ya sekarang udah masuk hampir menuju menit 8 ya. Vietnam pun mereka udah mulai bawa rotasi 4-1-1. Sementara kali ini Anastasia bakal coba untuk menahan di area depan. Menjadi tanker yang begitu melahap semua damage yang dimiliki oleh Vietnam. Sementara dengan satu buah Detonas welcome. Sementara Mi kali ini terkena Petrify dan tidak bisa kabur dengan cukup mudah karena ada poke damage yang begitu sakit dari seorang Fafau. Tapi di sisi lain Ngobe mencoba untuk mempertahankan pemain-pemain dari Vietnam namun dia harus tumbang. Dan bahkan dari seorang Fafau dan beberapa pemain dari Malaysia yang udah loh malah nggak tumbang. Ini sangat amat didominasi oleh Malaysia. Setiap kali ada counter yang mau dilakukan sama Vietnam, benar-benar kayak ditutup balik sama pemain-pemain dari Malaysia. Dan padahal itu Ngopi udah bagus banget loh. Final Flash-nya kena 4 pemain. Namun sayangnya karena pemain-pemain dari Vietnam udah pada low, mereka mencoba untuk mundur aja. Gak ada follow damage sama sekali. Iya, baru saja dibahas Momochan, tapi kita bakal lihat lagi instant replaynya apa yang terjadi. Vietnam, mereka coba untuk melakukan defensive maneuver ke arah tarat mereka, tapi lagi dan lagi tidak ada follow up damage. Dan Ngokbe di sini dia terlalu squishy dan bahkan juga dengan assassin emblemnya high and dry itu di dalam posisi 5 orang masih berada ya. Jadi bukan posisi di mana dia bisa melakukan assassination, di mana balik lagi Vietnamnya tidak bisa mendapatkan posisi yang baik. Dan lagi Malaysia. Tiuma kali ini bakal coba ditahan pergerakannya. Terlihat sedang bersembunyi di area rebutan. Namun masih bisa flicker mundur dari seorang Tiuma. Tidak akan tumbang.
dengan begitu mudah di tangan pemain-pemain dari Malaysia. Tapi lihat dominasi yang dibawakan oleh Malaysia. 5.000 ke gold kali ini dipegang. Seakan-akan gold ini sudah mulai membawa Malaysia tuh menuju kemenangan mereka. Iya. Medali emas yang sudah terlihat di depan, medali bronze yang sudah terlihat di depan mata oleh Malaysia. Tapi Arya masuk dengan satu buah Tyrant Revenge. Dan bahkan itu posisi Tyrant Dance-nya udah dipakai kan tadi. Sebenarnya ketika mau numbangin Tiumah tadi di area mid. Tapi nggak perlu Tyrant Rage, hanya satu Tyrant Revenge, Erik. Iya, dan ini alasannya Momochan item build-nya yang udah jadi semua. Bahkan untuk Melisanya mendapatkan power spike. 3 item ini, Corrosion Sight, DHS, dan juga Golden Staff. Biasanya menit ke-10 ya, dia udah bisa mendapatkannya di menit 8, 30 detik. Dan itu merupakan timing yang sangat cepat untuk mendapatkan 3 item ini. Terbalik dari Vietnam, di mana Miku tadi dalam game pertama berhasil mendapatkan item ini di menit ke-11 menuju ke-12 dan balik lagi. Lihat eksekusinya begitu mulus. Ketika satu pemain masuk semua follow up dengan sangat amat baik. Satu pemain tumbang sangat amat dibutuhkan oleh pemain dari Malaysia ketika mereka mau coba untuk dapetin beberapa objektif turret. Sekarang tersisa base turret saja untuk tim Vietnam. Apa yang akan dilakukan, Erik? Ini bakalan sulit banget untuk Vietnam. Mereka masih memang pasti punya high ground, tapi satu buah Feather Asset dibuka terlalu cepat sebenarnya dari Daisy. Karena posisi dari Lord kali ini sudah mulai masuk ke area base-nya. Iya, sebenarnya Arya. Hampir saja bisa mendapatkannya. Tapi game pertama Vietnam bisa revive 5v5. Kali ini susah banget Momochan, di mana 5v5-nya pun dipegang oleh tim Malaysia. Iya, sementara kali ini lihat Lordnya bakal coba ditahan begitu saja. Namun ada satu buah rebound manipulation dari seorang Hani. Anastasia begitu strong di area depannya. Sementara di sisi lain dari seorang Miku tentunya akan tumbang. Tapi Anastasia tidak tumbang begitu saja. Dan bahkan di cover balik, dibalikin keadaannya. Di cover dengan sangat amat baik dari seorang Arya. Menumbangkan 2 pemain, hanya ditukarkan 1. Fau memang tumbang menjadi pertukaran dari Vietnam. Namun Malaysia, mereka masih respect dengan damage yang dimiliki oleh Vietnam. Mereka masih respect dengan high ground yang dimiliki oleh Vietnam. Mereka tidak mau bermain terlalu gegabah. Malaysia harus sedikit bersabar kali ini. Karena 50 detik ke depan masih akan ada Lord yang kedua. Namun sayangnya tidak ada turret base di area mid dan juga area bawah untuk Vietnam. Dan kita bahas lagi nih poinnya Momochan, di mana Malaysia sangat disiplin di sini, berhasil untuk mendapatkan hampir semua base turret-nya, kecuali base turret terakhir di arah atas. Tapi untuk Vietnam, ketika kita lihat game pertamanya mereka masih memiliki win condition, tapi sekarang dipaksa lagi team fight Momochan, di mana mereka langsung saja menuju ke arah belakang. Petrify connect ke seorang Tiumah, tapi satu buah high ground dibuka begitu saja oleh seorang Daisy. Namun tidak akan memberikan impact yang begitu besar karena pemain-pemain dari Malaysia, 5 pemain ini masih berdiri dengan begitu tegar. Tapi di area depan, Fau maju ke area depannya, namun masih memiliki damage dari pemain-pemain Vietnam. Masih ada Miku. Malaysia mereka harus benar-benar respect dengan damage yang dimiliki oleh seorang Miku. Ini memang poke damage saja, tapi lumayan sulit untuk Malaysia melakukan endgame secepat mungkin. Karena lihat lagi-lagi, masih ada damage dealer yang bisa diandalkan juga untuk Vietnam untuk menahan. Masih ada high ground juga dari Daisy. Jadi pemain-pemain dari Malaysia mereka harus bermain lebih safe dan mengamankan Lord yang kedua untuk melakukan endgame di mungkin bisa dibilang ini adalah game penentuan yang akan menentukan hidup dari Vietnam. Iya, ini udah susah banget sih untuk tim Vietnam karena lagi-lagi ketika mereka mau menang di dalam komposisi ini, mereka benar-benar harus menggunakan Daisy yang menggunakan Farsanya ini. Feather Strike-nya harus dikeluarkan sebagai poke ability di sini. Coba untuk mendapatkan Fafau sebelum tim fight-nya terjadi untuk memaksakan Malaysia balik beberapa kali. Dan itu walaupun itu bisa terjadi, balik lagi untuk Ngok Bay ini yang gak bisa setanky, seopresif Arlott biasanya karena menggunakan high and dry dan bahkan juga dengan Petrify-nya. Yes, lebih baik untuk all in situasi. Tapi ketika di dalam posisi ini, dia nggak bisa untuk all in. Malahan flickernya kayaknya bakal membantu banget untuk Ngok B. Untuk coba untuk memperlama team fight-nya. Tapi balik lagi karena pemilihan itu mereka harus coba untuk melakukan all in ke arah Fafau-nya. Fafau tumbang itu menjadi kunci. Iya, tapi apakah itu bisa dilakukan oleh Vietnam sembari kita melihat Lord sudah mulai masuk ke area base. Arya masuk dengan satu buah Tyrant Rage dan bahkan Tyrant Revenge yang connect. Sementara kali ini lihat Bani akan menjadi salah satu pemain yang bisa diandalkan dan Malaysia berhasil untuk menumbangkan 2-0 atas Vietnam di bronze match mereka. Wow, congratulations Malaysia yang berhasil mendapatkan medali bronze-nya. Untuk match kali ini melawan Vietnam 2-0. 2 game yang sangat dominan dipegang dari awal bahkan dari draftnya yang udah sangat baik. Iya. Dan kita bisa lihat selebrasinya dari tim Malaysia.
dari staffnya juga tadi di crowdnya. Dan Iya. mereka udah happy banget lah berhasil untuk membawa medali balik untuk negaranya. Ya, congratulations to Malaysia. Setidaknya mereka akan membawa medali bronze ini persembahan untuk negeri mereka. Yang dimana memang ini adalah perwakilan untuk tim Malaysia, untuk negara Malaysia sendiri. Jadi kebanggaan tentunya yang sudah didapatkan juga oleh masing-masing dari playernya. Bahkan yang seperti Mitko bilang, tadi kita juga udah melihat selebrasi yang dilakukan oleh perwakilan negara Malaysia di crowdnya. Jadi nice try banget, tapi untuk Vietnam mereka sayang sekali harus kalah.